Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Sintayong puas dengan perkembangan skuad Garuda. Egy Maulana Fikri dan Ilyas Pasojevic kompak beri tanggapan mengenai persiapan Timnas Indonesia. Proses naturalisasi Struik dan Zico Sore telah diajukan Sintayong ke PSSI. Sintayong puas dengan perkembangan skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengaku puas dengan perkembangan para pemain setelah menjalani pemusatan latihan selama 2 pekan di Bali sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2022 pada 20 Desember mendatang. Selain pelatihan fisik, skuad Garuda juga menjalani pertandingan internal pada Selasa 13 Desember untuk mengetahui kecepatan pergerakan pemain. Namun menurut Sintayong, transisi pemain timnya masih terbilang lemah. Media Malaysia soroti pemilik JDT yang dukung Jordi Amat di Timnas Indonesia. Pemilik klub asal Malaysia Johor Darul Takzim Tengku Ismail Idris, putra dari Sultan Ibrahim Ismail atau TMJ, memberikan dukungan kepada pemain keturunan Indonesia Jordi Amat. TMJ bahkan mendoakan yang terbaik untuk Jordi bersama dengan Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Mengingat kesempatan bergabung dengan skuad Garuda merupakan impian yang telah lama dinantikan Jordi Amat. Hal itu lantas menjadi perhatian media Malaysia makan bola. Hal tersebut lantaran kehadiran Jordi Amat di Timnas Indonesia sejatinya menjadi ancaman nyata bagi para kontesan Piala AFF 2022. Malaysia merupakan salah satu tim yang turut menyoroti persiapan skuad Garuda. Ilyas Pasojevic tak sabar main bareng Timnas Indonesia. Striker naturalisasi Ilyas Pasojevic sudah tidak sabar main bareng Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 dengan memamerkan otot tangannya. Hal itu diungkapkan dalam sebuah unggahan akun Instagram @spaso_87. Ilyas Paso memamerkan otot pada lengannya dengan menggunakan jersey Garuda. Unggahan ini pun mendapatkan respon oleh pemain Timnas Indonesia lainnya seperti Barklok. Gelandang Persib Bandung ini memberikan komentar dengan emot angkat lengan sebanyak 3 kali. Malaysia sudah rilis harga tiket Piala AFF 2022. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM telah resmi merilis harga tiket Piala AFF 2022. Hal ini tampak dalam sebuah unggahan akun Twitter @fam_Malaysia. Tiket Piala AFF 2022 sendiri terbagi menjadi 4 kategori meliputi grandstand, premium, terbuka, dan kanak-kanak. Harga per kategori juga dibedakan dengan selisih yang tidak begitu jauh. Untuk harga tiket grandstand dijual senilai RM70 Malaysia atau setara dengan Rp248.000. Sedangkan untuk tiket premium dijual seharga RM60 Malaysia atau setara dengan Rp212.000. Untuk tiket terbuka dan kanak-kanak FAM menjual dengan harga masing-masing RM45 Malaysia dan RM10 Malaysia atau setara dengan Rp159.000 dan Rp35.000. Untuk diketahui, tiket tersebut digunakan untuk pertandingan antara Malaysia melawan Laos serta Malaysia versus Singapura. Media Vietnam anggap Timnas Indonesia jadi kandidat kuat juara Piala AFF 2022. Kekuatan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 mulai disorot media Vietnam, salah satunya Sport 442. Mereka menyebut kalau skuad asuhan Sintayong bakal menjadi kandidat kuat di ajang sepak bola akbar se-Asia Tenggara ini. Menurut mereka, skuad Timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF ini masih muda dan memiliki pelatih yang hebat. Hal inilah yang menjadi pertimbangan apabila Timnas Indonesia layak menjadi juara Piala AFF 2022. Meski sempat mendapatkan julukan langganan runner-up di Piala AFF, Timnas Indonesia yang sekarang bakal mencopot gelar tersebut dan menjadi juara. Egy Maulana Fikri dan Pasojevic kompak beri komentar tentang persiapan Timnas Indonesia. Hadapi kompetisi Piala AFF 2022 di Thailand, Egy Maulana Fikri dan Jordi Amat berkomentar tentang persiapannya. Melalui situs resmi PSSI, Jordi Amat yang telah lama ingin menjadi warga negara Indonesia mengatakan bahwa ia melihat vibes positif selama TC. Sementara itu, salah satu pemain abroad, Egy Maulana Fikri, juga mengatakan bahwa mereka tengah bekerja keras selama 2 pekan ini demi performa yang lebih baik lagi. Mereka bahkan harus berlatih 2 kali sehari. Ia bersama dengan Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan juga Witan Sulaiman menempa dirinya untuk kekuatan yang prima. Media Vietnam nyinyiri Egy Maulana Fikri.
Egy Maulana Fikri pernah berujar di mana Timnas Indonesia memiliki peluang tinggi untuk menjuarai Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 ini. Ternyata pernyataan ini pun mengundang respon dari media Vietnam The Tao 24/7. Mereka menyebut kalau Egy Maulana Fikri terlalu percaya diri tentang peluang Timnas Indonesia juara Piala AFF 2022. Meski menjadi sorotan media Vietnam tersebut, Egy Maulana Fikri tetap fokus bersama dengan Timnas Indonesia. Banyak pemain keturunan yang ingin bela Timnas Indonesia. Dulu tidak banyak pemain keturunan yang menyatakan keinginannya ingin membela Timnas Indonesia. Hal berbeda kini terjadi, di mana banyak pemain keturunan yang disebut ingin dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Hal ini sempat diutarakan oleh Menpora Zainuddin Amali. Ada beberapa faktor yang membuat banyak pemain keturunan ingin membela Indonesia. Di antaranya adalah keikutsertaan Timnas U20 di Piala Dunia 2023. Kemudian sosok Sintayong juga disebut menjadi faktor berikutnya, banyak pemain keturunan ingin membela merah putih. Asnawi Bakualam pernah ditawari main sebagai striker di Ansan Greeners. Asnawi Bakualam sejatinya diplot sebagai bek kanan. Pemain kelahiran Makassar tersebut ternyata pernah disuruh pelatih Ansan Greeners Jo Min Kook untuk mengisi posisi striker. Asnawi mengaku siap dan merasa tertantang apapun instruksi dari pelatih. Ia hanya memberikan catatan proses adaptasinya tidak langsung sempurna. Selama di Ansan Greeners sendiri, penampilan Asnawi memang tidak bisa dianggap remeh. Pada musim 2022, ia berhasil mencetak 2 gol dan 2 assist dalam 26 penampilannya. Tentunya hal ini bisa menjadi modal penting untuk dirinya saat membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Harapan menyentuh Dova Arianto untuk Timnas Indonesia. Asisten pelatih Timnas Indonesia Dova Arianto menyampaikan pesan dan harapan penting jelang Piala AFF 2022. Ungkapan itu dia sematkan dalam sebuah postingan Instagram pada Kamis 15 Desember. Dengan semua persiapan yang telah dilakukan maksimal, Dova berharap agar pasukannya semakin siap dengan segala materi yang telah diberikan selama pemusatan latihan. Para pelatih dan pemain sepakat mematok target juara pada edisi kali ini. Kemudian Dova juga berharap akan kehadiran para penonton di stadion. Menurutnya hal itu sangat penting dalam membangun kekuatan dan semangat para punggawa Garuda di lapangan. Naturalisasi Struijk dan Zico Sore sudah diajukan Sintayong ke PSSI. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong disebut sudah mengajukan 2 calon pemain Timnas Indonesia U20 untuk dinaturalisasi. Dia adalah Rafael Struijk dan Zico Sore. Kedua pemain ini menyusul Ivar Ceder dan Justin Hubner yang sudah lebih dulu menjalani proses tahap awal. Mereka semua adalah proyeksi buat Piala Dunia U20 2023. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan pun mengaku sudah menerima pengajuannya. Sintayong latih kecepatan transisi pemain Timnas di sesi gym internal. Pelatih Timnas Indonesia memberikan menu gym internal saat sesi latihan pada Selasa kemarin. Dalam sesi tersebut, Sintayong mengatakan hanya ingin mengecek pergerakan pemain seperti apa. Karena menurutnya, kecepatan transisi dalam permainan sepak bola sangat penting karena untuk menjaga keseimbangan pola ritme permainan tim dalam posisi menyerang ataupun bertahan. Sebelum bergeser ke berita selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and turn on notification supaya tidak ketinggalan berita terupdate lainnya mengenai Timnas Indonesia hanya dari Halo Timnas.